Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil ghawiyyi sultanuhu al-wadhihi burhanuhu al-maqsud fi wujudihi karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'aqd wa tanfarij bihil quraba. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhil arba'a. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan, wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'an Allah bituli hayatih, semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, tayyiban, mubarakan fi ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat rahimakumullah. Sampailah kita pada tafsir surat di dalam juz 29, yaitu surat Al-Insan, yang berarti manusia. Allah menciptakan manusia, kemudian Allah mengujinya agar dapat Allah masukkan yang sukses lulus ujian ke sorga dan yang gagal masuk ke dalam neraka. Inilah ringkasan tafsir inti pembahasan daripada surat Al-Insan yang berisi 31 ayat. Surat Al-Insan diturunkan di kota Mekah, ada yang mengatakan turun di kota Madinah. Surat Makkiyah atau Madaniyah berisi 31 ayat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata al-insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira. Allah berfirman bahwasanya, apakah telah datang atas manusia itu satu masa, satu saat dari masa, lam yakun syai'an madhkura, yang dia itu masih belum dianggap. Apakah telah datang kepada manusia ini satu masa di mana dia itu belum dianggap karena belum selesai penciptaannya? Maka begitulah manusia dulunya kita ini tidak ada. Apakah sudah datang kepada manusia itu kabar bahwasanya dulunya mereka itu adalah sesuatu yang tidak dianggap? Dalam tafsirannya ada yang mengatakan ini awal penciptaan kakek moyang kita Nabi Adam, di mana Nabi Adam itu Allah ciptakan dari tanah liat, dan setelah dibentuk belum ditiupkan ruh, Allah diamkan dulu selama 40 tahun, ada yang berpendapat selama 120 tahun. Nah, apakah tidak datang kabar kepada kalian, hei manusia, umatnya Nabi Muhammad, cerita tentang kakek moyang kalian, di mana kakek moyang kalian itu dulunya awal penciptaannya dari tanah itu berpuluh-puluh tahun, antara 40 sampai 120 tahun, lam yakun syai'an madhkura. Dia itu belum dianggap sesuatu apapun, karena belum diberikan ruh. Jadi Allah mengatakan hal ini dalam ayat pertama. Nah, ayat ini membuktikan bahwasanya Allah zat yang maha menjadikan manusia yang darinya tidak ada. Ketika manusia ini nanti akan mati menjadi tidak ada, Allah mampu dong untuk mengadakan lagi manusia yang telah mati. Nah, ayat pertama ini menjelaskan daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan manusia yang darinya tidak ada menjadi ada. Maka jangan bingung, jangan kecewa, gelisah, sedih. Kalau ada yang meninggal, pasti kita akan ketemu lagi dengan yang meninggal itu nanti di akhirat, karena Allah yang maha berkuasa pasti akan membangkitkannya kembali.
Ayat pertama ini juga menolak keyakinan orang-orang ateis, yang mereka itu tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Mereka ingkar, mereka mungkir lil ba'ats. Mereka mengingkari daripada hari kebangkitan. Nah, ayat pertama ini juga menjelaskan, seakan-akan Allah bertanya dan menjelaskan, apakah kalian tuh nggak percaya dengan kisah Nabi Adam yang ada bagi kakek moyang kalian itu satu masa yang dia belum dianggap sesuatu apapun. Begitulah Allah mampu mengadakan dari yang tidak ada, dan Allah juga pasti akan mampu mengadakan dari yang tidak ada setelah mereka wafat, dan kita harus beriman kepada kehidupan setelah kematian. Itu ayat pertama. Selanjutnya di ayat kedua kisah pun berlanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khalaqnal insan", sesungguhnya kami menciptakan manusia min nutfatin. Awal mula adanya badan kita tuh diciptakan, nih anak cucu Adam ceritanya. Kalau Nabi Adam diciptakan dari tanah. Nah, anak cucunya itu diciptakan dari min nutfatin, dari sperma, air mani, ma'ul hayy, air kehidupan. Cikal bakal manusia, amsyaj, yang tercampur. Tidak bisa seorang laki-laki dengan spermanya dapat menghasilkan manusia. Tidak bisa seorang wanita dengan cairan spermanya, mohon maaf Majelis Mulia Ilmu harus sampaikan, itu menjadikan manusia. Harus amsyaj. Apa amsyaj? Tercampur. Ai akhlat, tercampur di antara keduanya. Mimma'ir rajul wa ma'il mar'ah, bercampur antara nutfah, air mani laki dan perempuan, sehingga Allah menciptakan manusia tadi. Jadi Allah mengatakan sesungguhnya kami menciptakan manusia dari sperma yang tercampur. Setelah jadi, lahir, nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Nah, ini tujuan diciptakannya kita manusia. Banyak orang ateis sekarang nyari tujuan. Orang barat orientalis, ya, itu yang punya paham orientalis, mereka itu mencari tujuannya hidup apa? Dipikir kaya, dipikir sukses. Oh enggak, tujuannya hidup kata Allah apa? Nabtali, agar kami uji manusia itu, sehingga faja'alnahu, kami jadikan bagi manusia itu sami'an basira. Sami'an ini panca indera dari yang 5. Sami' itu dengar. Ya, kata para ulama, mendengar di sini didulukan dari basira, melihat, karena mendengar itu akan menyampaikan kepada diri manusia tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia dengar. Setelah dengar baru dia melihat. Maka didulukan sami'an basira. Allah menciptakan manusia bisa melihat, bisa mendengar. Tujuannya apa? Agar Allah uji si manusia yang bisa mendengar dan melihat itu dengan satu ujian, sehingga Allah tahu nanti terakhirnya dia akan menjadi orang yang gagal atau orang yang sukses. Faja'allahu sami'an basira. Lantas Habib, bagaimana kalau ada manusia diciptakan tidak bisa dengar, tidak bisa lihat? Bisu dan tuli, maka dia meninggal langsung masuk surga. Karena nggak sampai dakwah kepada dia, kecuali buta tapi dengar, atau bisu tuli tapi lihat. Nah, itu tetap dia mukallaf. Dia bisa dengan panca indera dari salah satu yang disebutkan tadi, masih bisa mendapatkan panggilan dakwah. Kemudian ayat ketiga singkat saja, inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura. Setelah jadi manusia, jadi Allah jadikan di alam rahim itu, ketika ibunda kita hamil itu, kita ada pendengaran, ada penglihatan. Setelah lahir manusia yang Allah ingin uji itu, maka si manusia tadi apa kata Allah? Inna hadainahus sabila. Kami beri petunjuk kepada si manusia tadi. Dengan diutusnya utusan Allah, messenger of God, Nabi dan Rasul. Nabi itu pembawa berita. Rasul itu pembawa syariat. Kami utus kepada mereka Nabi dan Rasul, para ulama pewaris para Nabi itu, karena nggak ada Nabi lagi sekarang. Kemudian kami berikan petunjuk Al-Quran, ya, kami berikan hidayah, petunjuk kepada mereka, ya, jalan kepada mereka. Pilihannya dua, imma syakiran, ada kalanya dia bersyukur, dia beriman, dia muslim, dia taat, dia bertakwa.
wa imma kafura, dan ada kalanya manusia itu membangkang, dia menjadi orang kafir yang menentang syariat dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Setelah manusia itu dulunya nggak ada, mulai ada dari sperma di alam rahim yang Allah berikan pendengaran dan penglihatan, kemudian keluar ke alam dunia untuk Allah uji, diberikan petunjuk oleh Allah. Ada dua golongan, ada yang benar dan ada yang tidak benar. Ada positif, ada negatif, ada kanan, ada kiri. Nah, tinggal kita nih golongan yang mana, kan begitu. Setelah itu Allah berfirman, Allah mengancam. Begitulah kata Nabi Muhammad, ana basyir wa nadhir. Aku itu adalah basyir. Apa basyir? Pembawa berita gembira. Kita kan kalau dengar orang bawa berita gembira kan senang kita ya. Apalagi kita dijanjikan macam-macam yang pasti akan dapat. Senangnya luar biasa, Pak. Itu namanya berita gembira. Dan seorang nabi dan rasul juga disebut nadhir, pembawa peringatan dan ancaman. Sehingga kita menjadi takut. Kadang kita menjadi berharap, semangat, kadang menjadi takut. Maka dikatakan di sini, inna a'tadna, sesungguhnya kami persiapkan. Jadi betul-betul Allah persiapkan lil kafirina, bagi orang-orang kafir yang tadi gagal tadi, yang menolak tadi, salasila, rantai-rantai, ya, wa aghlala, dan belenggu-belenggu. Kalau belenggu itu berarti di leher, Bu. Yang biasa dirantai tangan. Nah, cara merantainya, di mana rantai yang ada di tangan ini ditempel ke leher. Gitu. Kami persiapkan bagi orang-orang yang gagal tadi, orang-orang kafir tadi, rantai, belenggu. Bukan hanya itu, wasa'ira, dan api yang menyala-nyala, neraka. Jadi bakal disiksa. Maka nikmat yang paling besar kata para kiai dan ulama kita adalah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah kita nih udah dapat jalan. Jadi kita nih kita nggak layak jadi orang yang merasa pesimis. Aduh, saya ini begini-begini aja. Aduh, saya begitu-begitu aja. Oh enggak, kita harus bangga. Sudah mukmin, muslim, istiqomah sholat di masjid, dengar pengajian, sudah luar biasa itu. Ya, istimewa. Ya. Karena orang yang gagal itu yang di luaran sana dia buka jilbab, dia meninggalkan sholat, dia maksiat, ya, maka mereka itu ini akan masuk ancaman Allah, akan dibelenggu, dirantai, masuk neraka. Selanjutnya, nah kita kan gak mau denger yang serem-serem nih pengajian hari ini, maka ayatnya menafsirkan tentang neraka cuma satu ayat, sisanya surga semua. Apa janji Allah terhadap mereka yang sukses, yang lulus ujian daripada Allah Subhanahu wa taala? Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Maka dikatakan apa? Innal abrara, adapun golongan orang-orang baik, yashrabuna, mereka itu akan minum min ka'sin, dari gelas yang sangat indah. Mereka akan minum dari gelas. Nah, ka'as ini adalah gelas yang biasa dipakai buat minum khamr, Pak. Khamr itu apa? Anggur dimakan halal. Anggur di blender jadi jus anggur halal. Tapi anggur yang di blender jika ditaruh di kulkas, didiamkan 3 hari 3 malam 72 jam, keluar buih-buih kecil. Dia sudah terjadi fermentasi, dia udah jadi khamr. Itu namanya khamr. Anggur merah. Kalau didiemin lagi 6 bulan berubah jadi kecut. Basi kecut, namanya cuka. Jadi halal lagi. Nah, orang yang biasa minum khamr itu minum di gelasnya khamr. Nah, gelasnya itu disebutkan janji bagi mereka orang yang tidak minum khamr di dunia, dia bakal minum khamr nanti di akhirat. Jadi di sini Allah mengatakan mereka akan minum dari ka'as, dari gelas-gelas piala
yaitu tempat yang biasa dijadikan tempat minum khamar. Kana mizajuha, yang mana campuran, ya, campuran daripada minumannya itu kafuro, adalah kafur. Kafur. Jadi ini gambaran-gambaran tentang bagaimana orang-orang menikmati di dalam sorga, air kafur, ya. Bagaimana Habib kafur ini kan? Kalau kita tuh kafur barus begitu. Kok kafur barus dijadikan minuman ahli sorga? Kan bahaya. Kalau menurut orang dunia ini kan bahaya. Oh, maksudnya kafur itu digambarkan untuk menjadikan gambaran kafur itu berwarna putih dan baunya semerbak wangi. Begitulah contoh minuman sorga. Air campurannya adalah berwarna indah dan berbau semerbak. Aroma semerbak. Jadi minumannya lezat, begitu loh maksudnya. Ainan yashrabu biha ibadullah. Ainan yang air minumnya itu berasal dari mata air, yashrabu biha yang meminum terhadap air tersebut ibadullah, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, yufajjirunaha, yang mereka dapat memancarkan dengan sebaik-baiknya. Yufajjirunaha tafjira. Jadi yufajjirunaha tafjira ini diceritakan bagikan orang yang kalau kemana-mana itu bawa gelas minuman kemanapun dia berada. Yufuna bin nadhri, kok bisa si ahli sorga itu menikmati kenikmatan di dalam sorga? Yufuna bin nadhri, karena mereka itu menepati bin nadhri dengan nazar, ay bil ahdi dengan janji. Mereka itu telah mengambil janji dengan Allah Subhanahu wa taala, telah sepakat dengan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertakwa ketika di dunia. Nah, dengan janji itulah Allah menjadikan mereka orang-orang yang mendapatkan nikmat di dalam surga. Mereka memegang janjinya Allah. Mereka betul-betul bertakwa. Ya. Wa yakhafuna, dan mereka itu takut yauman, pada satu hari, kana syarruhu, yang mana keburukan dan kejahatan pada hari itu mustatira. Mustatir ini kayak di dalam bab waktu masuknya sholat subuh. Nah, sholat subuh itu masuk waktunya dengan fajar. Fajar ada dua, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib itu tandanya cuma lurus, mustatil, memanjang, itu bohong. Kalau fajar shadiq itu memancar, mustatir. Kalau tadi mustatil, yang ini mustatir. Apa mustatir? Menyebar. Ya. Jadi mereka itu bertakwa, kenapa? Bukan karena apa, tapi mereka takut dengan satu hari di mana hari itu kejahatannya itu menyebar. Apa? Hari kiamat. Ay muntasyira. Jadi mereka bertakwa kepada Allah, melaksanakan sholat, membayar zakat, amar ma'ruf, nahi mungkar. Sehingga hari kiamat itu, ya maksudnya hari kiamat ya, di mana langit itu terbelah, bintang-bintang berjatuhan, ya matahari bulan terbelah, maka di hari yang menakutkan itu mereka itu takut dengan hari kiamat, maksudnya kehidupan setelah kematian, ya. Hari yang dahsyat. Beriman dengan iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan kebiasaan ahli surga juga, selain mereka itu bertakwa kepada Allah, memenuhi janji Allah, mereka takut dengan hari akhir, mereka itu juga sering sedekah. Cirinya adalah sering sedekah. Ini sedekahnya bukan sedekah ketika kaya raya, sedekah ketika sempit. Udah sempit tetap sedekah, begitu. Apalagi lagi punya, pasti sedekah. Lagi sempit sedekah. Cirinya apa? Di sini disebutkan ayat ini, asbabun nuzulnya adalah sebab kisah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau menantunya Rasul yang menikahi putri Nabi Fatimah Zahra al-Batul. Itu beliau itu di malam hari terbangun. Ketika di malam hari, beliau itu mencampurkan air kelapa dengan
terigu, kalau kita bahasa sekarang mah terigu gitu dengan gandum. Terus diaduk, malam-malam diaduk, kemudian jadi adonan. Nah, adonan itu didiamkan sampai besok pagi. Setelah besok paginya didiamkan, pagi-pagi mau sarapan diambil sepertiganya. Sepertiganya diambil. Kemudian dipanggang. Sudah dipanggang, ditungku api, jadi nih. Ketika mau makan ini Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Hasanul Husain, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Setelah diketok pintu, dibuka, siapa yang datang? Yang datang adalah miskin, satu orang miskin. Orang gak punya datang. Dia orang miskin ini dikatakan minta makan. Maka sama Sayyidina Ali sarapannya dikasih. Ya, sarapannya dikasih. Kemudian karena belum sarapan dan orang miskin ini udah pulang, belum sarapan, maka diambil lagi nih sepertiga jatah siang, diambil lagi buat sarapan. Dimasak lagi. Falamma nadoja, maka ketika sudah matang, nadoja, ketika sudah matang, ada yang ngetuk pintu lagi. Siapa yang ngetuk pintu? Ada satu anak yatim yang nggak punya ayah. Anak yatim ini minta makan, dikasih sama Sayyidina Ali. Sisa sepertiga jatah malam ini. Dibikin lagi pagi itu. Sudah dibikin, barulah matang, ada yang ngetuk lagi. Siapa yang ngetuk? Satu tawanan perang. Jadi kalau perang antara Islam dengan orang musyrik, yang kalah itu ditawan. Kok di Madinah ada tawanan perang? Berarti yang ditangkap orang musyrik, non-muslim. Ada non-muslim, ya, lagi luntang-lantung, kelaparan, ngetuk pintu orang Islam. Yang buka Sayyidina Ali, minta makan. Layaknya harusnya nggak usah dikasih makan, ini kan begitu. Cuma karena kemanusiaan, Sayyidina Ali ngasih jatah makan malamnya, sehingga hari itu mereka tidak makan. Hanya minum air aja, kenyangnya dari minum air. Nah, ini sedekah ketika sempit. Dengan kejadian inilah turun daripada surat Al-Insan menyatakan tentang manusia sukses yang diantara ciri mereka adalah sedekah walaupun dalam keadaan sempit. Wa yut'imuna ta'ama, dan mereka tetap memberikan makanan ala hubbihi, bersamaan dia cinta dengan makanan itu. Maksudnya lagi lapar, dianya mau makan, dia cinta untuk makan itu, dia senang mau makan itu, dia lapar, tapi dia tetap sedekah. Ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, terhadap miskin, anak yatim, dan juga tawanan perang. Ketika ditanya Sayyidina Ali, kenapa engkau berikan makan kepada mereka? Maka dijawab, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberikan makanan ini kepada kalian, sedekah ini liwajhillah, karena kami itu mengharap ridhonya Allah. Jadi orang sedekah bukan karena pamer, bukan karena mau bikin konten, bukan karena apa. Ada di sini disebutkan ada beberapa orang sedekah zaman dulu itu, innahu yut'imuni wa yuridu ayyukhdimuni masalan. Ada satu orang mengatakan, saya itu baru dapat sedekah, tapi syaratnya saya dapat makan, saya harus jadi budak dia, melayani dia seharian. Jadi makannya itu upah, sedekahnya itu upah, biar dia mendapat pelayanan dari si miskin tadi. Nah, bukan itu tujuannya. Apa? Innama nut'imukum liwajhillah. Dalam ayat, sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian liwajhillah, ikhlas karena Allah, litalabi thawabihi, mengharap pahala dari Allah, la nuridu minkum, aku tidak berharap, la nuridu, kami tidak mengharap dari kalian yang mendapat sedekah kami, jazaan, balasan, ya berupa pelayanan, wala syukura, dan ucapan terima kasih, kami nggak butuh itu. Yang kami butuh adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekahnya betul-betul ikhlas, itulah maksud yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bertakwa, menepati janji dengan Allah. Mereka itu takut dengan hari kiamat. Mereka juga sedekah walaupun dalam keadaan sempit. Selain itu, mereka juga apa? Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami, kata yang sedekah,
Sesungguhnya kami ini yang sedekah tidak mengharap apa-apa dari kalian. Kami hanya mengharap ridho Allah. Kenapa? Innama nakhafu, karena kami itu takut min Rabbina, daripada Tuhan kami Allah, yauman, pada saat, pada hari, abusan. Apa abus? Abus ini abasa wa tawalla di dalam juz 30 ya. Abasa itu apa? Cemberut. Mukanya pucet, cemberut. Orang pucet, cemberut, gelisah itu pasti karena ada masalah. Nah, di hari-hari akhirat itu banyak orang pucet mukanya, banyak yang cemberut, banyak yang kecewa, banyak yang sedih. Maka kami takut kepada Tuhan kami di hari banyak muka-muka orang itu pada abusan komtoriro. Abusan ini pada cemberut, pada sedih. Komtoriro, betul-betul pucat mukanya karena sangatnya dahsyatnya ketakutan pada hari itu. Maka balasan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka orang yang bertakwa adalah apa? Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Fawaqahumullah, maka Allah menjaga mereka, orang-orang yang lulus itu Allah jamin enggak takut mati ya. Di akhirat mereka udah nggak takut lagi. Kenapa Allah jamin? Fawaqahumullah, Allah jaga mereka syarra dzalikal yaum, kejahatan, keburukan pada hari pembalasan itu. Maka jangan takut yang dizalimi, engkau bersama Allah. Kalau ada orang jahat, yang balas Allah kalau engkau nggak bisa balas. Tugas kita apa? Tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dendam itu apa sih? Dendam itu awalnya kita dizolimi. Dijahatin orang dulu baru kita bisa dendam sama mereka. Itu biasanya orang yang punya kekuatan mau balas dendam. Yang hebat punya kekuatan untuk balas tapi dia nggak balas. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari pembalasan. Biar Allah yang balas, selesai. Ya. Walaqahum, maka janji Allah, Allah akan memberikan kepada mereka nadratan, kebaikan-kebaikan, wasururon, dan rasa bahagia di dalam hati. Tenang, orang-orang yang lulus di dalam ujian di dunia ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti aturannya Allah, maka mereka adalah orang-orang yang diinginkan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira, dan Allah akan membalas bagi mereka sebab sabarnya mereka. Sabar dalam apa? Nah, takwa itu ada dua, menjalani perintah Allah semampu kita, menjauhi larangan Allah sekuat tenaga kita, mau tidak mau, ingin tidak ingin. Artinya jangan maksiat. Ciri orang takwa menjauhi maksiat. Maka Allah membalas bagi mereka bima sabaru, dengan apa-apa yang mereka sabarkan, bisabrihim alal ma'siyah, dengan sabarnya mereka meninggalkan maksiat, jannatan, sorga, balasannya sorga. Maka ayo yang masih bermaksiat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyesal dengan taubat nasuha, berjanji tidak akan mengulangi lagi, mencabut diri dari hal itu, dan menyesal ditandai dengan tangisan, sehingga kita berjanji kepada Allah tidak akan melakukan maksiat yang hina dan rendah itu lagi. Balasannya masuk ke dalam surga, wa harira, dan Allah akan pakaikan kepada mereka kain pakaian yang terbuat dari sutra yang lembut, muttaqiina fiha 'alal araik, sehingga orang-orang yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang memakai sutra itu, mereka muttaqiin, mereka duduk fiha di dalam surga, 'alal araik, di atas singgasana mereka masing-masing. La yarawna fiha syamsa wala zamharira, yang mana di dalam surga mereka tidak akan lagi melihat matahari, mereka tidak lagi melihat zamharir. Apa zamharir? Ada yang mengatakan bulan, ada yang mengatakan syamsan, matahari di sini adalah cuaca panas, terik panas. Zamharir adalah udara dingin yang menyengat. Sehingga di dalam surga itu dikatakan hawanya, udaranya itu mu'tadilatul hawa, mu'tadilatul hawa. Hawanya itu sejuk, nggak terlalu dingin, tidak terlalu panas, sejuk. Nggak ada matahari, nggak ada bulan. Terus cahayanya dari mana? Dikatakan di dalam surga itu ada cahaya yang lebih kuat,
wa huwa agwa min nuri syamsi wal qamar wa huwa nuril arsh, yaitu cahaya yang muncul dari arasy istananya Allah Subhanahu wa taala. Cahaya arasy itulah yang menaungi daripada seluruh sorga. Udaranya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Di dalam sorga udaranya sejuk dan mendapatkan cahaya dari istana arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan di dalam sorga. Bukan hanya itu, janji-janji berikutnya Allah berkisah, wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat kutufuha tadlila. Dan di dalam sorga itu wadaniyatan, dan dekat, alaihim atas mereka penghuni sorga, zilaluha ay syajaruha, pohon-pohonnya sorga itu dekat. Kalau kita mau metik buah-buahan dan bunga-bunga di dalam sorga, itu metiknya tinggal gampang. Sambil berdiri bisa, sambil duduk bisa, sambil tiduran bisa. Bagaimana kisah selanjutnya mengenai sorga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang bertakwa, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subulas salam wa najjina min dhulumat إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين عليها قبلها وأتمم علينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة خصوصا الشريفة فضل بنت محمد الزقاف والشريفة نور الجنة بنت محمد الحبشي والشريفة فاطمة بنت محمد الجفري والحبيب محمد بن أحمد الزقاف والحبيب محمد بن علي الحبشي والحبيب محمد بن محمد الزقاف والحبيب محمد بن عبد الله الزقاف والحبيب محمد الجفري وسالمني بنت جيلاني وأمواتنا وأمواتكم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموفق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.